2. Jadi jawabannya yang D. Nah, soal berikutnya, ini masih bentuk pangkat-pangkatan plus 8 per X plus per X kuadrat ditambah akar lagi 4X. 2X itu berapapun itu nanti kita hilangkan. Nah, tersisa apa? Tersisa 1, berarti nanti dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal prediksi TKA tahun 2025 tingkat SMA dengan materi limit tak hingga matematika lanjut ya. Nah, ini udah kita sediakan 2 soal. Prediksi yang pertama untuk limit tak hingga bentuk perperan, prediksi yang kedua masih sejenis tapi dia pangkatnya berbeda. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita akan menjelaskan dulu sedikit materi singkatnya dari limit tak hingga itu. Ini, limit X menuju tak hingga dari 1/X. Nah, X-nya itu tak hingga. Kita ibaratkan barang satu kita bagi menjadi banyaknya tak hingga itu. Hasilnya berapa? Mendekati 0 ya, mendekati 0. Oke. Nah, berikutnya kalau misalkan 1/X kuadrat, ya tetap 0 juga. 1/X pangkat 3 tetap 0 juga gitu. Artinya apa? Limit tak hingga itu kalau penyebutnya itu memuat X, entah X pangkat 1, X pangkat 2, atau X pangkat berapapun, pasti hasilnya 0 gitu. Contohnya gini, limit X menuju tak hingga 4X kuadrat plus 7X min 8 per 2X kuadrat plus 6X min 1. Ini kemungkinan besar soal TKA nanti modelnya seperti ini, bentuk perperan kayak gini. Caranya gimana? Kita menggunakan cara aslinya dulu. Dengan cara kita bagi dengan pangkat tertinggi, X pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya pangkat 2, maka soal nanti akan berubah menjadi limit X menuju tak hingga 4X kuadrat per X pangkat 2 ditambah 7X per X pangkat 2 dikurangi 8 per X pangkat 2 per yang bawah juga 2X pangkat 2 per X pangkat 2 plus 6X per X pangkat 2 minus 1 per X pangkat 2 gitu. Hasilnya kan jadi apa? Akan menjadi limit X menuju tak hingga dari 4, karena ini sama, ditambah 7X dibagi X kuadrat itu 7 per X dikurangi 8 per X kuadrat per 2X kuadrat dibagi X kuadrat tinggal 2 plus 6 per X minus 1 X kuadrat. Oke. Nah, tadi yang 7 per X ada per X-nya, pecahan dan penyebutnya itu ada X-nya, dia akan menjadi berapa? Jadi 0. Ini juga akan jadi 0, ini juga akan menjadi 0, ini juga akan menjadi 0. Sehingga tinggal 4 plus 0 min 0 per 2 plus 0 min 0. Atau menjadi 4 per 2, atau jawabannya 2 itu selesai gitu ya. Secara aslinya seperti itu. Nah, di dalam soal TKA, ya kemungkinan soalnya seperti itu. Contoh berikutnya, namun saya akan bahas pakai cara lain, nggak pakai cara seperti itu, karena mungkin cara seperti itu sedikit lebih ribet ya untuk ngitungnya itu. Ini, cara lainnya adalah untuk yang bentuk perperan kayak gini, kita cukup ambil yang ada pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi atau terbesar. Oke. Mana yang terbesar? 3X kuadrat ini, maka yang lainnya ini nggak kepake. Terus yang bawah ini, yang mana yang terbesar? Min 6X kuadrat, maka yang lainnya nggak kepake gitu. Sehingga soal nanti akan berubah menjadi limit X menuju tak hingga dari 3X kuadrat per minus 6X kuadrat. Karena X kuadratnya sama, tinggal dicoret. Tersisa apa? Tersisa 3 per min 6, atau kalau disederhanakan, negatif 1 per 2. Jadi jawabannya yang di gitu. Nah, soal berikutnya, ini masih bentuk pangkat-pangkatan, tetapi di sini ada 2X min 1 pangkat 3. Coba kalau kita lihat dari materinya tadi, itu X pangkat 2, 7X min 8 itu udah terjabarkan ya, terjabarkan semuanya. Nah, coba kita bayangkan kalau kita suruh menjabarkan 2X min 1 pangkat 3. Berarti kan kita harus mengalihkan 2X min 1 kali 2X min 1 kali 2X min 1 gitu kan, lama gitu kan. Nah, alternatif cara lainnya itu gini, kita masih tetap ambil pangkat tertinggi di setiap dalam kurung, ya. Setiap dalam kurung 2X dengan min 1. Min 1 itu artinya X pangkat 0. Maka tertingginya X pangkat 1-nya nih, ini nggak kepake. Ini juga X dengan 3, X pangkat 1, ini X pangkat 0 nggak kepake. Ini juga nggak kepake gitu. Nah, tersisa 2X pangkat 3 itu akan menjadi
limit X menuju tak hingga dari 8X pangkat 3. Sementara yang bawah 2X saja dikalikan X dipangkatkan 2. Nah, berarti yang menjadi apa? Limit X menuju tak hingga dari 8X pangkat 3 per 2X pangkat 3. Karena X pangkat 3-nya sama, bisa dicoret. Coret-coret tinggal 8 per 2 atau jawabannya 4. Jadi jawabannya yang C. 5 menit kan. Oke, berikutnya kita lanjutkan masih tentang limit tak hingga tadi, tapi untuk model soal yang lainnya. Yang tadi itu kan bentuknya perperan. Nah, sekarang akar dikurangi akar itu nanti pasti selalu kurang ya, nggak mungkin ditambah. Kalau nanti tambah gimana? Langsung dijawab aja tak hingga, karena tak hingga ditambah tak hingga itu ya tak hingga itu. Nah, untuk bentuk pengurangan itu gini. Contohnya dulu ya, limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat plus 8X plus 1 dikurangi akar 4X kuadrat plus 2X min 5. Caranya, kita kalikan dengan sekawannya. Tahu kan sekawannya itu apa? Sekawan itu dengan angka-angka yang sama, tetapi tandanya berbeda. Di 4X kuadrat plus 8X plus 1, kalau di sini tadi kurang, di sini tambah akar 4X kuadrat plus 2X min 5. Yang bawah juga sama, sekawannya itu gitu, 4X kuadrat plus 8X plus 1 ditambah akar 4X kuadrat plus 2X min 5 itu. Nah, kita coba ingat-ingat waktu SMP dulu ya, perkalian sekawan itu gini. Kalau ada A plus B dikalikan A min B, hasilnya itu langsung A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang depan dikuadratkan, dikurangi yang belakang dikuadratkan. Ini cuma sekedar mengingatkan ya, waktu SMP. Nah, maka soalnya nanti berubah jadi apa? Jadi limit X menuju tak hingga, yang depan dikuadratkan itu berarti 4X kuadrat plus 8X plus 1 dikurangi yang belakang dikuadratkan, akarnya langsung hilang, 4X kuadrat plus 2X min 5. Ini perkalian sekawannya. Yang bawah gimana? Masih utuh, akar 4X kuadrat plus 8X plus 1 ditambah akar 4X kuadrat plus 2X min 5 itu. Oke. Berikutnya apa? Ini ada 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat. Ini hilang. Oke. Tinggal 8X dikurangi 2X. Jadi berapa itu nanti? Limit X menuju tak hingga dari 6X, ya kan? 1 dikurangi min 5, berarti akan menjadi 1 plus 5, yaitu 6. Sementara yang bawah masih utuh, akar 4X kuadrat plus 8X plus 1 ditambah akar 4X kuadrat plus 2X min 5. Berikutnya gimana nanti? Tadi ketika kita menjumpai bentuk limit perperan, pembilang per penyebut, itu kita bagi pangkat tertinggi gitu kan. Tertingginya apa? Pangkat 1 gitu kan, di pangkat 1. Atau ini nanti sama juga dengan kita kalikan 1/X gitu. Yang bawah gimana? Kalau dia di dalam akar berarti dikalikan akar 1/X kuadrat itu. Jadi kalau dia nggak ada bentuk akar itu 1/X, kalau dalam akar 1/X kuadrat. Sehingga soalnya nanti berubah menjadi limit X menuju tak hingga 6X kalikan 1/X per X ditambah 6/X per panjang akar 4X kuadrat per X kuadrat itu ya, plus 8X per X kuadrat plus 1 per X kuadrat ditambah akar 4X kuadrat per X kuadrat plus 2X per X kuadrat min 5 per X kuadrat. Panjang banget kan ini. Oke. Kemudian 6X dibagi X berarti nanti akan menjadi limit X menuju tak hingga dari 6 plus 6 per X ya, per panjang akar 4 plus 8 per X plus 1/X kuadrat ditambah akar lagi 4 plus 2 per X dikurangi 5 per X kuadrat. Oke. Tadi di pembahasan awal tadi, kalau penyebutnya itu ada X-nya, ketemunya 0 gitu kan.
maka ini nanti akan menjadi berapa? Akan menjadi 0. Ini juga 0, 0, 0, 0, 0 semuanya. Sehingga soalnya nanti akan menjadi apa? Jadi 6 per akar 4, ya kan, ditambah akar 4. 6 akar 4 itu 2 ditambah 2, hasilnya 6 per 4 atau 3 per 2. Nah, itu baru ketemu. Oke, nah kita mau bahas soal prediksi tahun 2025 ini ya, tetapi saya nggak mau pakai cara itu, karena cara itu menyita waktu dan panjang sekali. Caranya gini, bentuk limit itu nanti bentuknya AI kuadrat plus BX plus C, jadi kita anggap aja ini nanti adalah A-nya 9, ini B-nya, ini C-nya. Di sini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi teorinya gini, limit tak hingga yang bentuk akar-akaran itu, kalau kita ketemu bentuk akar AI kuadrat plus BX plus C, rumus yang di dalam akar nanti rumusnya itu B per 2 akar A. Jadi ingat ya, B per 2 akar A itu rumusnya. Kita ketemu akar B per 2 akar A berarti 6 per 2 akar 9. Dikurangi ketemu akar lagi B per 2 akar A, 3 per 2 akar 9. Sehingga menjadi 6 per akar 9 itu 6 ya, berarti 6 dikurangi 3 per akar 9 itu 3 kalikan 2 berarti 6. Jadi 6 per 6 dikurangi 3 per 6 hasilnya adalah 3 per 6 atau 1 per 2. Jadi jawabannya yang B. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dia nggak ada akarnya, di sini ada akarnya tadi ya. Jadi di sini A-nya itu 16, kemudian B-nya 8, C-nya 4. Di sana nggak ada akarnya. Tadi teorinya yang dalam akar B per 2 akar A. B per 2 akar A yang di dalam akar. Berarti 8 per 2 akar 16 gitu kan. Ini pengurangan juga kita tulis pengurangan. Nah, yang nggak ada akarnya ini, semua yang memuat X, entah itu nanti 4X, 2X, 3X, berapapun, itu nanti kita hilangkan. Hilang. Tersisa apa? Tersisa 1, berarti nanti dikurangi 1. Ini sendiri kan 8 per akar 16 itu 4, dikalikan 2, berarti 8, dikurangi 1. Berarti 1 dikurangi 1, jawabannya 0. Terus jawabannya yang C.